Di sini kelompok akan menjelaskan makna ilustrasi gambar catur dalam cover buku manajemen strategi sektor publik. Nah, kegiatan catur dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari perencanaan strategis yang mengambil pandangan holistik. Strategi mempertimbangkan alat apakah yang akan digunakan, bagaimana menggunakannya, dan di mana alat tersebut harus diterapkan. Kategori kedua adalah taktik. Nah, taktik melibatkan pengetahuan mendalam tentang bagaimana sesuatu itu akan dilakukan. Pendekatan ini melihat setiap bagian operasi secara individual, secara terpisah, dan bukan sebagai bagian dari strategi menyeluruh. Dalam catur, perencanaan strategis memungkinkan kita melancarkan serangan yang akan diatur atau mengambil posisi bertahan menggunakan beberapa bidak atau buah catur. Pengetahuan taktis dalam catur berarti mengetahui bagaimana setiap bidak bergerak secara individual. Jika musuh membunuh sebuah pion, maka di belakang pion tersebut ada pion lagi yang siap membalaskan dendam temannya. Dari sini saja kita sudah belajar arti penting dari kerjasama. Makna catur dapat disimpulkan misalnya, yang pertama, menerapkan strategi yang teliti. Seperti halnya permainan catur, kehidupan juga membutuhkan perencanaan yang matang. Kita harus memiliki rencana jangka panjang dan taktik spesifik agar dapat membantu mencapai tujuan secara efektif. 2. Mempertimbangkan resiko sebelum melangkah. Segala hal yang kita lakukan pasti berkaitan dengan resiko, baik resiko dalam skala kecil maupun yang membawa pengaruh yang sangat fatal dalam hidup kita. Tugas kita adalah menganalisis, kemudian meminimalisirkan resiko yang mungkin terjadi. Jangan sampai kita bertindak ceroboh, kemudian menyesali kemudian hari. Pelajaran hidup satu ini bisa kita dapatkan dalam permainan catur. Kita bisa memainkan catur secara asal, begitu juga dengan menjalankan hidup. Jangan sampai kita mengambil keputusan langkah yang salah, sampai menjerumuskan diri kita ke dalam situasi yang tidak diharapkan. Keempat, kesabaran dalam menghadapi tantangan. Tidak dapat dimungkiri banyak orang lupa waktu jika sudah asyik dengan permainan catur, apalagi mereka menemukan lawan yang seimbang. Tapi, di balik permainan tersebut, ternyata syarat akan pelajaran hidup yang bermakna. Salah satunya adalah kesabaran dalam menghadapi tantangan. Ada kalanya pion catur tetap diharuskan berjalan meskipun sendirian. Hal ini akan harus kita teladani dalam menjalani hidup. Bersabarlah saat kita harus menghadapi masalah tanpa ada orang di sekeliling. Yang kelima, belajar menjadi sosok kreatif. Apa yang kita pikirkan mengenai sosok kreatif, pasti mereka identik dengan ide dan gagasan unik. Bahkan, ia memiliki gagasan yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang sekitarnya. Jika diperhatikan, permainan catur juga syarat akan kreativitas. Kita dituntut bisa menerapkan strategi yang menarik agar bisa memenangkan pertandingan. Kreativitas ini yang harus diteladani dalam menjalani hidup saat menghadapi masalah. Kamu bisa mencari solusi yang efektif dan tepat sasaran. Keberanian dan kemandirian. Permainan catur bisa dijumpai dengan mudah di lingkungan sekitar, bahkan di era sekarang ini sudah beralih ke versi online. Tapi permainan catur bukan hanya tentang keseruan sementara. Alangkah baiknya jika kamu juga memahami makna yang tersirat di baliknya. Disinilah pesan mengenai keberanian dan kemandirian. Permainan catur membentukmu menjadi individu yang berani menghadapi berbagai situasi, sekaligus tidak mudah bergantung dengan orang lain. Kamu bisa bertahan hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Selanjutnya itu fokus dan konsentrasi. Catur memang bukan permainan yang menguras energi dari segi fisik, tapi yang diforsir adalah pikiran cermat dan kreatif. Tentunya harus diimbangi dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi di tengah permainan. Hal ini mengingatkan kita tentang makna tersirat dari permainan catur. Sepanjang permainan harus mengerahkan fokus dan konsentrasi. Fakta tersebut seharusnya kamu jadikan pedoman dalam menjalani hidup. Biasakan fokus dan konsentrasi terhadap alur kehidupan yang dijalani. Apakah kamu termasuk salah satu orang yang gemar bermain catur? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kegemaran tersebut, tapi lebih sempurna lagi jika kamu juga memahami makna tersirat di baliknya. Karena catur bukan tentang mengalahkan musuh, tapi kamu juga harus menerapkan serangkaian pesan tersirat ke dalam kehidupan nyata.